Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai pencarian bagi dua atau binary search. Oke, di sini sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pencarian sebelumnya, itu adalah pencarian sekuensial atau sequential search. Di sini kita akan melakukan atau belajar tentang pencarian yang kedua, itu adalah pencarian binary search atau pencarian bagi dua. Nah, metode ini atau algoritma ini sebenarnya diterapkan pada sekumpulan data yang sudah terurut menaik atau menurun. Jadi kita tetap melakukan pencariannya dari data yang terkumpul dalam sebuah array, tapi yang menjadi syarat di sini adalah datanya itu harus sudah terurut. Syaratnya adalah datanya sudah terurut menaik ataupun menurun, terserah mau melakukan pengurutannya, mau menggunakan metode yang mana bebas, yang penting datanya harus sudah terurut terlebih dahulu. Nah, sebenarnya untuk pencarian bagi dua ini metodenya lebih cepat dibandingkan pencarian beruntun yang sudah kita pelajari sebelumnya, karena nanti datanya itu setelah data diurutkan, kita akan membagi dua data tersebut tepat bagi dua. Kalau misalnya datanya ditemukan di tengah, maka dia langsung ketemu. Tapi kalau misalnya datanya yang dicari itu lebih besar daripada data yang ada di tengah, maka dia akan mencari dari tengah ke belakang saja. Yang di depan itu tidak akan dilakukan pencarian. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya data yang dicari itu lebih kecil daripada nilai tengahnya atau data yang di tengah, maka yang akan dilakukan pencarian dari tengah ke depan saja. Yang dari tengah ke belakang itu tidak akan diikutkan dalam pencarian kembali. Makanya metode ini atau pencarian bagi dua ini sebenarnya lebih cepat dibandingkan pencarian sekuensial. Tapi untuk pencarian bagi dua ini sebenarnya ada positif negatifnya. Negatifnya adalah pencarian ini kita tidak bisa menemukan indeks asli atau indeks awal, karena data yang tadinya acak harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi ketika masuk ke dalam pencarian itu indeksnya data dengan indeksnya itu sudah terurut. Jadi kita tidak tahu indeks awalnya seperti itu. Dan juga untuk pencarian bagi dua ini akan sulit untuk menemukan jumlah datanya. Jumlah data yang ditemukan ada berapa buah. Seperti sekuensial kemarin kan kita bisa menemukan data yang dicari ada 3 buah gitu, atau dicari ada 2 buah. Nah, kalau pencarian bagi dua ini bisa, tapi agak sedikit sulit gitu untuk melakukan atau mengeluarkan jumlah data yang dicari. Jadi keluaran untuk binary search ini hanya ketemu atau tidak, atau true dan false saja, seperti itu ya. Oke, konsep dasar metode ini adalah membagi dua jumlah elemennya dan menentukan apakah data yang berada pada elemen paling tengah bernilai sama, maka langsung data tengah dicari ditemukan gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk pencarian bagi dua, misalnya ada sekumpulan array, nanti kumpulan array itu yang kita lihat adalah indeksnya ya. Indeksnya nanti yang mana indeks berapa ya dia merupakan nilai tengah atau nilai middle-nya. Nah, kalau misalkan nilai middle-nya sama dengan nilai yang dicari, berarti langsung ketemu, selesai pencarian tersebut. Tapi jika data di elemen terurut naik, jika misalnya di sini dicontohkan bahwa elemennya terurut menaik, jika data yang berada di tengah kurang dari data yang dicari, maka pencarian berkisaran di elemen tengah ke kanan, atau seperti yang saya jelaskan tadi, dari tengah itu dari tengah ke belakang saja yang akan dicari, atau dari indeks yang di tengah sampai ke indeks array length gitu, array length min 1. Atau sebaliknya, kalau misalnya nilai data yang dicari yang lebih kecil daripada nilai tengah, maka pencarian selanjutnya akan berkisaran di antara tengah ke kiri saja, atau dari nilai yang tengah atau nilai indeks ke middle-nya sampai ke indeks ke 0. Seperti itu, jadi mundur ke belakang ya. Begitu seterusnya sampai ketemu atau tidak sama sekali, dan demikian selanjutnya dengan data yang terurut menurun. Jadi tergantung dari datanya, apakah mau terurut menaik atau terurut menurun gitu.
Oke, dalam hal ini tentukan indeks paling awal dan indeks paling akhir ya. Jadi indeks paling awalnya biasanya karena kita indeksnya dimulai dari 0, maka biasanya indeks paling awal 0 dan indeks paling akhir itu adalah releng min 1. Nah, untuk membagi dua elemen tersebut, jadi indeks tersebut akan berguna untuk kita bagi dua gitu. Indeks awal biasanya dikasih nilai I atau inisialisasi dengan I, biasanya bernilai 0 dan juga atau J atau biasanya kalau indeks awal disebut dengan awal atau batas awal dan juga indeks akhir atau biasanya disebut batas akhir atau J yang bernilai yang awalnya bernilai sama dengan jumlah elemen atau array length min 1 gitu. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk metode pencarian bagi dua. Yang pertama, kita sudah mengasumsikan bahwa data tersebut terurut secara horizontal dari indeks 0 sampai n-1 ya. Nah, untuk sampai nah, menggunakan istilah atau untuk menggunakan istilah kanan kiri bisa menggunakan istilah kanan kiri. Misalkan kumpulan data yang berjumlah n adalah larik L dan data yang dicari adalah X, maka kita menentukan pertama kali kita harus menentukan indeks awalnya dulu I sama dengan 0 dan akhirnya adalah n-1. Tentukan data tersebut terurut menaik atau menurun dengan menggunakan dan membandingkan apakah elemen paling kecil 0 lebih besar daripada paling kanan gitu. Kita harus tentukan dulu bahwa datanya itu terurut menaik atau menurun. Kalau ini, jika data di elemen paling kiri atau paling L0 lebih besar daripada data elemen paling kanan, maka dia terurut menurun. Tapi kalau paling kiri L0 lebih kecil daripada yang paling kanan, maka dia akan adalah terurut menaik, ya. Oke, lanjut nomor 5. Asumsikan datanya, misalnya kita contohkan bahwa datanya itu terurut menaik. Nah, kita punya sebuah variabel K itu adalah indeks paling tengah. Ya, jadi yang harus diperhatikan juga di sini bahwa saya ulangi juga bahwa yang kita simpan itu adalah indeksnya, bukan isinya. Jadi yang untuk batas awal, batas akhir dan juga nilai tengah atau batas atau middle-nya itu adalah indeks bukan isi, ya. Untuk mencari indeks paling tengah itu kita gunakan caranya I plus 1. I plus J div 2. Jadi batas awal plus batas akhir dibagi dengan 2. Lalu setelah kita dapat indeks tengahnya, maka LK atau isi dari indeks tengah itu berapa? Kita cek. Kalau misalnya dia sama dengan yang dicari, maka langsung ketemu, selesai. Kalau misalnya dia tidak sama dengan dicari, diperiksa lagi apakah isinya itu isi dari array dari indeks ke K atau indeks yang di tengah lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil, maka pencarian dilakukan di sebelah kanan K saja. Jadi yang dicari itu kalau misalnya indeks yang isinya itu lebih kecil daripada yang dicari, maka dilakukan pencarian ke kanan atau dari tengah ke belakang dan sebaliknya. Gitu. Kalau misalnya yang dicarinya lebih yang dicari itu adalah lebih kecil daripada yang di tengah, maka kita lakukan pencarian dari yang tengah ke depan, gitu ya. Dan seterusnya sampai datanya itu ketemu atau tidak atau hanya bernilai true sama false saja. Ini ya, kalau misalnya maka proses pasti nilainya, kalau misalnya maka tidak pasti nilainya LK lebih besar daripada X, maka dilakukan yang di depannya. Nah, ini adalah algoritma pencarian binary. Nah, untuk latihannya nanti saya tuliskan saja lagi latihan apa yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti untuk simulasinya akan saya jelaskan di bagian simulasi. Ya, kita next ke slide untuk simulasinya. Oke, kita mulai simulasi untuk algoritma binary search. Tadi teorinya sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan mulai coba untuk saya akan coba menjelaskan untuk simulasi algoritmanya. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah larik atau array yang bernama A, isinya ada 8.
isinya jumlahnya ada 8, isinya ada 2, 5, 8, 12, 15, 25, 37, dan 57. Indeksnya mulai dari 0 sampai dengan 7. Sini ya. Saya akan menyiapkan beberapa kasus. Contoh kasus yang pertama, misalkan dari array tersebut yang mau kita cari adalah nilainya adalah 12. Untuk looping pertama, kita harus menentukan nilai tengahnya dulu. Jadi nilai tengahnya batas atas dan batas bawahnya. Batas atas itu adalah 0 di sini dan batas akhirnya atau batas bawah itu adalah 7. Jadi 0 plus 7 dibagi 2. 0 plus 7 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Oh ya, sebelumnya datanya sudah di sini sudah diasumsikan bahwa sudah terurut ya. Nah, 0 plus 7 bagi 2 berarti ada untuk nilai tengahnya ada di indeks ketiga. Sedangkan indeks ketiga nilainya adalah 12. Nah, untuk indeks ketiga nilainya adalah 12. A tengah, A3 sama dengan 12. Berarti loop pertama data tersebut langsung ditemukan karena nilai yang kita cari adalah 12 dan data yang tengah itu adalah nilainya 12. Jadi untuk pencarian pada kasus yang dicari adalah nilai 12 maka selesai gitu ya. Oke, kita lanjut untuk kasus kedua. Misalnya yang kita cari itu adalah 15 di sini dengan data yang sama seperti tadi, tapi yang dicari adalah 15. Oke, looping pertama itu sama seperti yang tadi bahwa kita mencari nilai tengah dari array-nya. Jadi misalnya batas atasnya dianggap seperti yang tadi 0 yaitu dan batas bawahnya itu adalah 7. Jadi 0 plus 7 dibagi 2 atau div 2 sama dengan 3. Jadi ketika A3 kan dicari adalah indeks tadi A3 itu nilainya kan adalah 12 di sini. Nah, A3 12 karena A3 12 itu nilainya lebih kecil daripada yang dicari sedangkan yang dicari adalah 15, maka batas atasnya batas atasnya itu akan ditambahkan 1 atau ditambahkan ke sebelah. Seperti itu. Karena yang dicari lebih besar daripada batas tengahnya, nilai tengah, maka batas atasnya plus 1. Makanya di sini batas atas adalah indeks tengah tadi plus 1. Jadi 3 ditambah dengan 1 jadi 4. Jadi yang 4 ini adalah batas atas, sedangkan yang 7 ini adalah batas bawah. Nah, jadi yang dilakukan pencarian antara indeks 4, 5, 6, 7 saja. Jadi antara 0, 1, 2 itu tidak 1, 2, 3 itu tidak akan dilakukan pencarian. Makanya binary ini akan lebih cepat dibandingkan dengan pencarian yang sequential. Nah, jadi setelah kita dapat batas atasnya itu adalah 4 dan batas bawahnya itu tetap 7, dilakukan looping kedua yaitu mencari nilai tengah. Mencari nilai tengah yang kedua antara 4, batas bawah 4 dan 7. Jadi 4 plus 7 div 2 nilainya adalah 5. Jadi sekarang nilai tengah untuk indeks tengah itu adalah indeks kelima dengan nilainya adalah 25. Jadi yang dicarikan adalah 15. 25 itu kan lebih besar daripada 15. Maka kalau tadi itu batas atasnya yang tengah plus 1, tapi karena 25 ini lebih besar daripada yang 15 dan daripada yang dicari, maka batas bawahnya pindah menjadi nilai tengah dikurang dengan 1. Jadi misalnya nilai tengah kita 5, maka dikurang 1 jadi nilai tengahnya bukan nilai tengah, batas bawahnya adalah 4. Jadi sekarang batas atas adalah 4 dan batas bawah juga 4. Lalu dilakukan looping ketiga. Sama seperti yang tadi ya, nilai tengah adalah batas bawah plus batas atas div 2, maka 4 plus 4 div 2 sama dengan 4. Nah, A tengah kita kan adalah 4. Nilai indeks yang tengah sekarang kita adalah 4. A4 itu adalah 15. Dan berarti ketika dicek di sini adalah sama, maka dia akan data ditemukan. Oke, kita next ke kasus yang ketiga dengan data yang sama masih, tapi kasus yang di sini adalah yang dicari adalah 10.
Untuk loop pertama itu masih seperti yang tadi, bahwa kita ambil batas atasnya 0 dan batas bawahnya adalah 7. Jadi 0 plus 7 div 2 sama dengan 3. Dicari nilai tengahnya di indeks ketiga dan nilainya atau isinya adalah 12, karena yang dicari di sini lebih kecil daripada 12 atau yang nilai di indeks itu lebih besar daripada yang dicari, maka dilakukan pencarian yang dari tengah ke depan saja, dari tengah dari 3 ini ke 0. Jadi batas bawahnya yang kita pindahkan yaitu adalah 3 min 1, jadinya 2. Nah, jadi dilakukan di sini. Looping yang kedua itu dengan batas atasnya tetap 0 dan batas bawahnya tadi kan 3 min 1 adalah 2. Maka 0 plus 2 div 2 adalah nilainya 1. Nilai indeks tengahnya sekarang itu adalah 1 dengan nilainya adalah 5. Tapi yang 5 ini lebih kecil daripada yang dicari, sehingga batas atasnya itu kita tambah dengan 1. Jadi karena 5 itu lebih kecil daripada yang dicari, maka batas atasnya adalah tengah plus 1, jadi batas atasnya adalah 2. Batas atas 2 dan batas bawah juga tetap 2. Looping yang ketiga itu adalah sama seperti yang tadi, batas atas plus batas bawah div 2. 2 plus 2, div 2 adalah 2, berarti tengahnya sekarang adalah 2, maka A2 sama dengan 8. Tetapi di sini kondisinya bahwa untuk pembagiannya sudah habis, tapi tidak diketemukan, maka atau yang middle-nya itu atau nilai tengahnya tidak sama dengan dicari, sehingga looping yang ketiga akan menampilkan hasil data tidak ditemukan.